Dari Indonesia ada yang menanyakan kenapa sih jemaah haji ataupun umroh ataupun visitor itu selalu turun ke Kota Balad, katanya kenapa. Nah, ini dipertanyakan kenapa dan saya akan menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlognya Sarah Moza. Selamat bergabung dan terima kasih banyak untuk semuanya yang selalu mendukung channel aku dengan like, subscribe, dan komennya. Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan segala hajatnya bisa terkabul. Dan alhamdulillah saya dalam kesempatan kali ini saya ada di Kota Balad ya. Kota Balad ini adalah suatu tempat destinasi ya, dan dari Indonesia ada yang menanyakan kenapa sih jemaah haji ataupun umroh ataupun visitor itu selalu turun ke Kota Balad, katanya kenapa. Nah, ini dipertanyakan kenapa dan saya akan menjawabnya. Karena Kota Balad itu adalah kota tuanya Jeddah ya. Jadi sebelum meluasnya kota Jeddah itu, pertama-tamanya itu jantungnya itu titiknya di sini di Balad ya. Dan tempatnya agraris, ada tempat perbelanjaan oleh-oleh ya untuk para jemaah, dan juga banyak restoran Indonesia untuk kulineran. Mungkin sebelum ke airport, sebelum pulang ke Indonesia, jadi turun dulu di Kota Balad. Dan Kota Balad itu di zaman dahulu, di zaman sebelum maraknya pesawat ya, dahulu itu yang datang berhaji itu pakai kapal pesiar ya, dan turunnya di sini. Turunnya di pelabuhannya di sini. Nah, belakang saya ya, pelabuhannya di sana. Jadi tempat ini memang bersejarah sejak dahulu. Nah, pelabuhannya sebelah sana ya, ada pelabuhan. Dan sekarang menjadi tempat pelabuhan barang ya, penurunan barang. Dan zaman dahulu tuh yang berhaji tuh pakai kapal dari Indonesia berbulan-bulan ya. Yaitu Ramadan itu kalau yang mau berhaji itu sudah mulai berangkat ya ke Saudi waktu itu. Nah, jadi mungkin karena tempat bersejarah itu, jadi diperkenalkan kepada jemaah-jemaah atau visitor yang lainnya supaya turun ke sini. Dan di Balad juga ada dekat sebelah belakang sana itu di Baghdad ada makamnya Siti Hawa. Nah, seperti itu dari pertanyaan orang-orang yang kenapa sih katanya para visitor atau jemaah turunnya di Balad. Seperti itu, karena Balad itu memang tempat bersejarah ya, suatu tempat destinasi yang menjadi transit para jemaah sebelum ke airport. Dan kita akan menikmati senja di Kota Balad ya. Saya akan naik ke apa namanya itu, kubri itu apa sih? Nah, nanti saya akan naik ke jembatan ya, akan menikmati senja di Kota Balad. Nah, ini ada suatu gedung. Gedung apa ini ya? Nggak bisa sembarangan masuk ke sananya. Kemana itu memang? Oh, ditutupnya pada begitu. Nggak ada lagi jalan. Balik lagi kita. Bukan, jadi kan akunya pergi nggak bilang sama dia. Oh. Makanya dia nanyain. Kalau bilang mah nggak apa-apa, Bu. Nah, di sini kalau yang untuk parking ada harus bayar koin ya. Ini kalau nggak bayar koin yang parking itu jadi nanti digusur. Nah, seperti ini ya tuh, masukin koin. Itu per jamnya. Jadi nanti ini mobil ini kalau nggak bayar nanti itu loh Mbak, digusur, diituin besi. Jadi sibannya itu dikasih besi, nggak bisa jalan nanti. Sampai nanti dia bayar denda baru bisa ngambil mobilnya. Nah, ini demi penonton ya, saya sengaja beluksukan untuk menerangkan Kota Balad ya. Saya langsung turun ke Kota Baladnya ini, meskipun saya nanti kulit saya yang tanpa pakaian itu yang terbuka akan hitam dengan debu dan karbon dari kendaraan ya, tapi saya bela-belain agar saya menjelaskan di Kota Baladnya langsung ya, sambil saya keliling-keliling seputaran Kota Balad. Semoga kelak video saya bermanfaat untuk semuanya yang mengedukasi tentang Kota Balad.
Kota Balad ini yang tercatat dalam sejarah menurut sebagian referensi hingga masa-masa sebelum datangnya Islam dan Utsman bin Affan ketika menjadikan Jeddah sebagai pelabuhan untuk Mekkah pada tahun 26 Hijriah atau 647. Di dalam Jeddah yang bersejarah ini terdapat sejumlah marka tanah, bangunan arkeologi dan warisan budaya seperti peninggalan benteng Jeddah dan jalur-jalur bersejarah yakni jalur Al-Mazlum, jalur Syam, jalur Yaman, jalur laut, dan di dalamnya juga terdapat sejumlah masjid bersejarah yang paling utama seperti Masjid Utsman bin Affan, Masjid Asy-Syafi'i, Masjid Al-Basyah, Masjid Ukash, Masjid Al-Mi'mar, Masjid Agung Al-Hanafi, serta juga terdapat pasar-pasar bersejarah pada 21 Februari 2014. Tempat ini terpilih sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tidak heran ya kalau kita sering melihat turis asing dari warga seperti Eropa seperti itu, mereka mendatangi Balad historik ya, karena mereka itu pengen melihat secara real. Di sana ada seperti museum ya, barang-barang peninggalan dan rumah pejabat waktu itu, untuk mereka itu lebih melihat dengan realnya yang mereka pelajari dari situs wisata kota Jeddah sendiri ya, seperti itu. Nah, ini kita mau naik jembatan ya. Bismillah. Kayaknya serem ya. Kita nggak pernah naik jembatan. Nggak apa-apa, Bu, kayak. Hah? Ih, pemandangannya ternyata bagus dari atas jembatan ini. Ternyata bagus pemandangannya dari sini, dari atas. Healing kita guys. Kita healing ya di atas jembatan. Hai guys, kita healing guys. Nikmatnya indah sekali. Ada yang tahu nggak kita di mana ini? Kayaknya nggak ada yang tahu kita lagi di mana. Di mana yo kita yo? Di mana? Yo. Indah sekali guys. Ih. Gak ada yang tahu kita lagi di mana. Nah, demikian sedikit sharingan saya tentang kota Balad ya. Kota Balad ini banyak sejarah yang perlu kita explore, dan ini hanya sebagian saja karena ada yang menanyakan kenapa jemaah umroh sebelum ke airport transit dulu ke Balad ya. Dari Mekah kebanyakan langsung turun ke Balad ya, seperti itu. Tujuan untuk makan, kulineran, atau belanja hadiah-hadiah untuk oleh-oleh seperti itu. Dan karena kota Balad sendiri kota destinasi tempat tujuan para wisatawan turis asing, seperti itu ya, untuk melihat sejarahnya kota Balad. Dan memang Balad itu kota agraris, Masya Allah tabarakallah ya. Semoga bermanfaat, video saya harap bermanfaat. Nggak tahu saya juga. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bantuannya juga untuk komen dan nyalakan notifikasinya ya. Yang sudah subscribe dan yang belum, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen agar tidak ketinggalan postingan-postingan saya seputaran Saudi Arabia. Bisa diikuti terus ya. Dan untuk yang kangen daerah Balad, yang pernah ke Balad, yang pernah umroh, semoga bisa mengobati rasa kangennya juga ya. Nah, di depan kita ini adalah pasar tempat perbelanjaan dan ada restoran juga di sana. Dan sebelah kanan tempat parking ya, yang pernah parking di sini pasti akan teriak-teriak dari tempat masing-masing ya. Semoga bisa mengobati rasa kangennya. Yang belum juga semoga bisa kesini melihat secara realnya ya.
yang insya Allah dari dunia maya bisa ke dunia nyata. Tidak ada hal yang tidak mungkin. Jika Allah meridhoi, pasti semuanya akan bisa. Kita doakan dari sini ya. Semoga sanak saudara, teman-teman, kerabat, para penonton semua dimanapun berada di seluruh dunia ya, yang menonton video saya, yang ingin berkunjung ke Saudi Arabia, ingin beribadah ke tanah suci, semoga bisa terrealisasikan. Amin ya robbal alamin. Oke, sampai sekian. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.